Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Malia Fatmadianti dengan NPM 249012485170. Saya merupakan mahasiswa PPG calon guru, di mana di sini saya akan menyampaikan hasil analisis refleksi kritis menurut saya tentang perjalanan pendidikan nasional di Indonesia pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa perjalanan pendidikan nasional di Indonesia itu bukan perjalanan yang mudah, tapi merupakan perjalanan yang cukup panjang, bercabang, dan penuh tantangan dalam upaya membangun sistem pendidikan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai nasional. Perjalanan pendidikan Indonesia ini sudah dimulai jauh dari sebelum kemerdekaan Indonesia, di mana sebelum kemerdekaan tersebut, sistem pendidikan di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang diciptakan oleh penjajah. Pendidikan di Indonesia pada era kolonial Belanda itu didominasi dengan sistem yang eksklusif dan diskriminatif, di mana akses pendidikan itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Seperti pada tahun 1854, memang bupati itu sudah menginisiasi pendirian sekolah, yaitu sekolah kabupaten, dan itu tapi hanya bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai. Lalu kemudian lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas membaca, menulis, dan menghitung. Namun juga didirikannya Sekolah Bumi Putra ini itu juga bagi rakyat yang membantu usaha mereka. Jadi pada zaman masa itu, sistem pendidikan yang diterapkan oleh Belanda itu dinilai lebih berfokus pada pendidikan formal yang bersifat teoritis dan cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal serta budaya Indonesia. Lalu pada tahun 1908 itu berdirilah organisasi Budi Utomo, dan tahun 1922 itu berdiri Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pelopor pendidikan di Indonesia, di mana dengan berdirinya organisasi pendidikan dan sekolah-sekolah pendidikan ini itu mulai menunjukkan adanya usaha untuk menciptakan sistem pendidikan di Indonesia yang lebih inklusif dan berorientasi pada pengembangan karakter serta nasionalisme, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara ini melalui lembaga Taman Siswa yang didirikannya itu memperkenalkan konsep pendidikan yang berlandaskan pada prinsip kebebasan, kemandirian, dan pengembangan budi pekerti, yang mencerminkan semangat untuk menciptakan generasi yang sadar akan identitas dan budaya bangsa. Sekolah-sekolah ini dan organisasi yang didirikan itu memberikan alternatif bagi masyarakat pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Pada tanggal 7 November 1956, Bapak Ki Hajar Dewantara saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada itu menyampaikan sebuah pidato yang ternyata isi pidato tersebut itu merupakan kerangka penting bagi pemikiran pendidikan di Indonesia yang ternyata itu sangat relevan dengan pendidikan kita di zaman sekarang, di mana beliau menekankan bahwa yang pertama, pendidikan itu seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk memanusiakan manusia, jadi bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. Lalu beliau juga menyampaikan pentingnya konsep terpusat pendidikan, di mana konsep ini itu merupakan konsep tentang integrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membentuk siswa-siswa yang utuh dan merdeka. Dan beliau juga dalam pandangannya menyampaikan bahwa pendidikan itu harus mengutamakan pengembangan karakter dan kemandirian berpikir yang tentunya sejalan dengan kebudayaan dan nilai-nilai nasional. Dan dalam pidatonya juga ternyata Bapak Ki Hajar Dewantara itu berbicara tentang pentingnya kemerdekaan dalam pendidikan, di mana beliau menyampaikan bahwa kemerdekaan berarti memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing, di mana seperti yang kita ketahui bahwa filosofi itu sangat relevan dengan kurikulum kita dan pendidikan kita di zaman sekarang. Ternyata filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dirumuskan dalam asas-asas pendidikan melalui lembaga Taman Siswa yang didirikannya itu ternyata terus mempengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional, di mana seperti yang kita ketahui setelah
kemerdekaan pada tahun 1945, semua kegiatan pembelajaran itu harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana diawali dengan diterapkannya kurikulum 1947 sebagai kurikulum pertama setelah kemerdekaan, lalu dilanjut dengan kurikulum 1952, 1975, 1984, 1994, 2004, kurikulum 2013, dan saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Visi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis, berkarakter, dan berpusat pada peserta didik itu terus hidup dan berkembang dalam kurikulum saat ini, terutama dalam kurikulum K13 kemarin dan kurikulum Merdeka yang kita gunakan pada saat ini, dimana yang menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berbasis pada pengembangan potensi individu. Filosofi ini tetap relevan dalam membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia. Berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan untuk membantu saya dalam hal menganalisis tentang perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan tentang hasil analisis saya mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.